Selamat malam semuanya, ya ini Yeftalk edisi 2 Maret 2025. Yeftalk edisi perdana di bulan Maret. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yeftalk edisi terakhir, edisi 27 Februari. Ada cukup banyak yang masuk. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Yeftalk, dukung kami dengan klik like. Oke, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Pada perdagangan terakhir, IHSG melanjutkan penurunan 3,3%, penurunan yang cukup signifikan setelah menembus support 6.500, support yang sebelumnya dibentuk, lower low yang dibentuk, dan saat ini IHSG sudah melewatinya. Nah, itulah yang menyebabkan penurunan cukup signifikan ya. Secara teknikal ya, potensi selanjutnya adalah mengarah ke bawah 6.000 sampai dengan 5.900-an sesuai dengan stock call edisi hari ini ya, yang sudah disampaikan tadi sore. Mungkin Anda sudah membaca ataupun sudah memahami isi dari stock call. Potensinya adalah melanjutkan penurunan ya, dan ini penurunan yang merupakan lanjutan setelah gagal mempertahankan level 6.600 6.500 yang merupakan target penurunan yang kami sampaikan di market outlook 2025 ya. Artinya IHSG turun lebih cepat dan lebih dalam dari perkiraan ya. Ini adalah merupakan respons dari investor, terutama investor asing yang kita cek data terakhir. Mungkin juga Anda sudah baca di insight terbaru bahwa asing keluar cukup signifikan sejak awal tahun, sekitar 20 triliun, dan di minggu terakhir kemarin sekitar 10. Artinya tekanan jual terbesar terjadi pada minggu terakhir bertepatan dengan banyaknya sentimen-sentimen negatif dalam negeri, terutama ya kasus-kasus yang muncul ya. Adanya banyak kasus muncul seperti korupsi yang juga merupakan sentimen penting yang dicermati oleh investor beberapa bulan terakhir setelah terjadinya transisi pemerintah ya di era Presiden baru Prabowo ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang direspon cukup negatif ya. Nah, kita sudah melihat efeknya ya, dan tentunya kita selalu melihat dari sisi positif pada penurunan-penurunan yang ada seperti di tahun 2020 ya. Kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Ketika banyak orang ketakutan, justru itu adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi ya. Dan kami pun juga sudah mulai melihat dan melakukan tindakan-tindakan yang kita lakukan mungkin hanya terjadi pada saat-saat tertentu saja, seperti kondisi 2020 maupun di tahun ini. Sepertinya kita akan diberikan kesempatan yang cukup baik untuk mengakumulasi saham-saham yang ideal untuk diakumulasi jangka panjang ya. Dan beberapa saham juga kita lihat memang sudah turun lebih dulu ya. Namun juga kita harus hati-hati dengan adanya penurunan-penurunan seperti sekarang ini. Tidak semua saham itu mungkin secara fundamental layak ya untuk dibeli ataupun dipertahankan dalam portofolio kita, sehingga saran kami ya Anda harus lebih selektif ya dalam memilih. Jangan sampai ketika nanti market pulih seperti tahun 2021, 2022, saham yang kita beli tidak pulih ya. Itu yang kita harus antisipasi, jangan sampai kita salah pilih ya. Yang jelas clue-nya adalah saham yang turun melebihi dari fundamentalnya. Jadi fundamentalnya baik-baik saja,
tapi harga sahamnya terseret turun akibat dari panic selling maupun yang sifatnya jangka pendek ya gitu. Oke. Sementara ini seperti itu untuk ISG, potensinya masih turun lanjut. Untuk potensi-potensi rebound ataupun pullback terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunan mungkin akan terjadi di resist 6.300 sampai dengan 6.500, bisa saja terjadi retest terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunan ke level target 6.000. Oke, lanjut ya. Saya cek kinerja PTR masih positif padahal ISG jeblok banget. Kok bisa gitu ya Pak? Bagi tips memilihnya mungkin akan bermanfaat untuk trader-trader pemula yang masih terdampak. Kalau kami memilih tentunya sesuai dengan apa yang muncul di sistem kami, saham-saham yang secara teknikal memiliki potensi naik ya. Jadi kita melakukan trading itu harus objektif ya, harus melihat bagaimana teknikal, potensi upside-nya dan sebagainya ya, sama seperti trading di kondisi apapun. Tetapi khususnya di saat kondisi market yang sedang tidak baik ataupun secara market ISG itu sedang turun, kita harus bisa mencari saham yang bergerak berlawanan dengan indeks tentunya, walaupun itu tidak mudah ya. Di minggu-minggu terakhir kemarin kita cukup terdampak juga, meskipun untungnya kita sudah menabung banyak profit di awal bulan Februari kemarin. Ya, kalau kita lihat di kinerja terakhir, private trading room adalah layanan satu-satunya yang masih mencetak kinerja positif ya. Kalau kita lihat dari beberapa layanan yang lain, kinerja PTR ini jauh sekali dibandingkan dengan ISG, di mana ISG minus 11% ya, minus 11%, sedangkan PTR masih bisa positif berapa? 1,5 sekian persen ya. Dan ini sudah memang sudah kami lakukan ketika ISG turun pun PTR terbukti ya di 2020 yang lalu. Anda bisa lihat dan cermati ya bahwa kinerja private trading memang terbukti bisa bertahan ataupun justru mencetak kinerja positif saat ISG drop cukup signifikan ya di 2020 yang lalu. Anda bisa bandingkan, Anda juga bisa bandingkan dengan kinerja layanan lain juga ya, bahwa ya memang PTR itu lebih fleksibel gitu ya dalam melakukan transaksi. Ketika investasi kita harus ya mau tidak mau, kalau kita pegang saham fundamental ya kita bisa menambah ataupun hold saham tersebut, sehingga ya ketika market terjadi penurunan ya saham tersebut ikut mengalami penurunan dan juga berdampak pada kinerja secara jangka pendek gitu ya. Dan untuk tips yang lain menurut saya lebih terpenting adalah memanage risiko ya dalam trading ya. Ketika kita misalkan kita beli kan, memilih saham ketika market tidak baik itu tidak mudah ya. Kadang banyak false signal. Ketika kita melihat baik secara teknikal baik, upside-nya memenuhi syarat, kemudian kita beli, ternyata market berkehendak lain ya, otomatis karena psikologis marketnya tidak mendukung ya, orang cenderung untuk menahan posisi ataupun menjual posisi ya, saham tersebut bisa berbalik tidak sesuai dengan harapan ya, sehingga manajemen risiko itu akan dapat memproteksi Anda memiliki kinerja ya. Kinerja Anda akan termanage ataupun terproteksi dengan baik. Itu adalah salah satu strategi yang harus dilakukan dan wajib dilakukan ketika market seperti sekarang ini. Kalau misalkan kita melakukan trading asal-asalan, ditambah kita tidak memiliki strategi memanage risiko yang baik, ya kemungkinan besar akan terdampak signifikan tentunya. Itu sudah pasti. Karena ya market ini kan tentunya tidak mengenal Anda siapa. Kalau kita ceroboh, kita tidak disiplin, kita tidak patuh dengan trading plan ataupun strategi, ya kemungkinan besar kita akan terdampak signifikan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, memilih saham yang berlawanan ya, itu tentunya kita harus telaten memilih dan kita tidak boleh gegabah melihat saham yang tiba-tiba naik di sesi 1 gitu, misalkan kita beli, belum tentu juga dia naik lanjut di sesi kedua karena marketnya tidak baik. Itu juga harus menjadi pertimbangan ya, banyak false signal yang akan muncul ketika market seperti ini. Makanya kita selalu menyarankan mengikuti strategi itu secara utuh, jangan cuma setengah-setengah aja. Jadi misalkan ya kita harus menahan cash
Misalkan cash kita harus tahan 75 PV, ya kita tahan cash itu 75 PV, kita tradingkan sisanya. Ya, kalau kita ngikuti rekomendasi tetapi kita manajemennya tidak sama, ya itu akan beda hasilnya. Bisa lebih baik, bisa juga lebih buruk, tetapi tidak sama dengan yang ada di private trading room tentunya. Anda sudah bisa nilai bagaimana kinerja kami di tahun-tahun sebelum 2025 pun, ya, ketika market flat dari 2022, kinerja PTR tetap naik seperti ini. Ini salah satu ya bukti bahwa kita bisa tetap mencetak peluang ataupun potensi profit ketika market tidak memberikan peluang pada kita. Kita yang mencari sendiri dan kita berusaha untuk memberikan saham-saham yang potensial, walaupun ya tidak semua pastinya, tentu saja karena kami bukan price maker, kami juga seperti yang lain biasa-biasa saja. Tentunya Anda juga harus mengikuti secara utuh dari sisi manajemen risiko maupun manajemen portofolio. Jangan sampai kita cuma lihat rekomendasinya apa, kita beli all in, padahal tidak ada rekomendasi all in gitu ya. Kemudian saatnya cut loss, tidak di cut loss, berharap besoknya naik, itu juga tidak kami sarankan ya. Karena itu adalah bagian dari strategi gitu, dan strategi itu akan diuji ketika market sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini ataupun sedang mengalami koreksi seperti sekarang ini. Ya. Yang jelas penurunan IHSG tidak akan terjadi terus-menerus, makanya kita belajar ya dari sini. Di 2020, 2015 yang pernah kami alami secara langsung, ya tentunya ada masa-masa tertentu memang market itu akan menguji kemampuan strategi kita, kemampuan disiplin mengatur manajemen portofolio kita, menguji semuanya secara psikologis. Kita diuji, kalau kita lulus kita akan menikmati setelahnya gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk terkait konsultasi di atas. Baik, kita lanjut ya. Apakah OMED menarik untuk swing? Berapa TP dan SL-nya? Terima kasih. Oke, untuk saat ini swingnya masih turun ya. Jadi yang strategi yang kita bisa atau langkah yang bisa kita ambil adalah menunggu di target turun ya. Oke, untuk target turun terdekat di 162 sampai dengan 158 area, jadi bisa tunggu di situ, tetapi itu bukan area beli ya, mungkin nanti harus tunggu konfirmasi dulu. Oke, mohon analisanya secara teknikal, apakah masih bisa turun lagi? Apa ini saham apa ya? Jadi mungkin disampaikan dengan lengkap ya, karena saya tidak tahu sahamnya apa, saya bukan orang yang bisa membaca pikiran ya. Malam BF, tolong bahas KLBF, apakah di harga saat ini menarik, berapa risk rewardnya? Apa ini trading ya? Mungkin trading ya. Saya artikan trading aja ya. Gitu. Oke. Baik, kalau kita lihat dari sini penurunan KLB sepertinya sudah mencapai ekstensi ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini sudah di ekstensi bahkan lebih ya. Jadi sebenarnya secara risk tinggal menunggu konfirmasi rebound kalau Anda swing ya. Jadi area 1095 sampai dengan 1040 ini apabila terjadi technical rebound di area ini Anda bisa beli untuk swing trade dengan proteksi kira-kira kalau Anda ambil di harga terakhir proteksi di 1035 itu sekitar 3% dengan potensi upside saat ini di 1180 itu 9,7%. Jadi kalau besok Anda bisa buy on weakness, kalau misalkan ada turun dulu kemudian rebound lebih rendah dari 1080, Anda bisa beli agar upside-nya di atas 10%. Akhirnya ada juga yang bahas BBCA, seringnya BBRI mulu. Kalau saya berdasarkan yang diminta ya. Jadi kalau yang diminta BRI terus ya saya bahas BRI terus gitu kan. Jadi yang kita bahas di F-Talk ini bukan dari saya tapi dari permintaan penonton. Jadi penonton mintanya apa ya saya coba bahas. Gitu. Jadi silahkan diminta saham apa yang jarang dibahas boleh dimasukkan di kolom komentar karena kami hanya membahas apa yang diminta oleh penonton. Oke. Malam Pak Ep, laporan keuangan kuartal 4 TAPG sudah keluar. Kira-kira potensi kenaikannya bakal keberapa jika melihat kenaikan laba selama tahun 2024? Oke, kita lihat ya. Semoga di TradingView ini sudah update terkait laporan kinerja 2024 secara annual. Oke. Sudah dirilis ya sesuai dengan prediksi.
saham TAPG ini tentunya akan terdorong kinerjanya atau terdongkrak kinerjanya setelah terjadi kenaikan di kuartal terakhir 2024, kenaikan CPO ya, yang kita sudah bahas di Yeftalk sebelumnya terkait CPO, dan juga di November saat itu kita sudah bahas juga terkait CPO. Anda belum nonton, Anda bisa tonton terkait pembahasan CPO ya di kuartal akhir 2024 ya. Nah ini ya, siklus naik dimulai ya, ini ya kita sudah bahas ini di bulan November, dan terbukti di kuartal akhir 2024 kebanyakan emiten perkebunan sawit terutama ya tentunya akan terdongkrak kenaikannya, dan di sini kenaikan yang cukup signifikan yang sangat wajar ya, karena memang secara karakteristik dari CPO sendiri memang siklikal, kalau siklusnya lagi naik tentunya kinerjanya akan naik signifikan gitu ya. Nah, bagaimana kelayakan investasi? Tentu secara fundamental ketika siklus naik itu sudah berjalan tentunya ya layak untuk investasi ya. Gitu. Kalau pertanyaan Anda apakah TAPG dengan laporan kinerja ini layak invest? Tentu saja layak invest karena saat ini siklus dari CPO itu sedang naik gitu. Ya, kemudian secara teknikal pun Triputra potensinya masih berpotensi untuk melanjutkan uptrend ya, karena memang tren naiknya ini baru dimulai di kuartal akhir mengikuti dengan siklus yang ada pada komoditasnya gitu ya. Jadi kenaikan kemarin terakselerasi di Oktober September ya, dimana di situ juga kenaikan sawit baru dimulai gitu ya, dan sepertinya saham CPO masih akan lanjut naik dalam beberapa bulan ke depan. Kalau kita lihat dari insight terbaru bahwa saat ini terjadi gangguan cuaca tentunya dari sisi supply akan terganggu, di mana demand menjelang lebaran, puasa lebaran ini ada potensi untuk ada kenaikan gitu ya, dan dengan demikian secara sentimen mendukung untuk secara komoditas maupun dari saham-saham komoditas CPO berpotensi untuk melanjutkan uptrend setelah kemarin sempat terjadi koreksi di kuartal awal ataupun di awal tahun 2025 gitu ya, dan sekarang ini mulai terjadi rebound kembali. Ini potensinya masih naik untuk TAPG sendiri, sepertinya akan menguji kembali level 900-an dan level ekstensi yang memungkinkan di atas 1100 sampai dengan 1200. Oke, kita lanjut ya. BMRI di harga sekarang apakah sudah layak dibeli untuk invest? Apakah besar kemungkinan untuk turun lagi? Oke, untuk BMRI masih belum mencapai target turun ya, sudah kami bahas sebelumnya di pembahasan sebelumnya kita sudah ini ya, Anda bisa menonton apapun yang kita pernah bahas di Yeftalk, yaitu di Telegram. Anda tinggal ketik saja bahwa target turun dari BMRI ini di bawah 4.000 ya, di 3.900, dan secara perhitungan dividen pun baru di harga tersebut baru akan menarik ya, mungkin mirip dengan 2020 gitu ya. Oke, jadi seperti tahun 2020 pun ya kita tidak bersamaan belinya, ada beberapa saham yang harus menunggu dulu ya. Kali ini BRI turun lebih dulu dibandingkan banking BUMN yang lain. Oke, jadi mungkin untuk investasi menurut saya harus sedikit lebih bersabar untuk BMRI ya. Gitu. Dikasih atau tidak ya saya tidak dapat pastikan, tapi kalau harga yang menarik menurut saya di bawah 4.000. Mohon baik, salam sehat selalu. Mohon analisanya untuk Pegas untuk trading. Oke, untuk Pegas sekarang untuk trading sepertinya sudah mulai mengarah ke turun ya. Swingnya turun sekarang, jadi mungkin harus menunggu dulu di area support gap 1460, ini ada gap ya. Kemudian sampai dengan ini ada gap yang terbuka sangat jelas di 1320 ya. Sepertinya Pegas dalam jangka pendek menengah bisa ke sana ya. Oke, jadi ini sekitar 0,6
gapnya ini di 13.30 13.20. Jadi sementara ini wait and see, menunggu di support, dua support tadi. Mohon info SCMA potensi kenaikannya dan penurunannya. Oke. Potensi penurunan berarti risk reward gitu ya, sama ya. Trading ya, jangan pendek ya. Oke. Baik, sekarang ini SCMA sedang menguji EMA 60 ya, support uptrend line ataupun support dinamis untuk tren naik yang sudah berjalan sejak akhir tahun kemarin. Tentu sekarang ini trennya masih belum berbalik ya, ataupun belum reversal, jadi potensi downside yang kita lihat adalah pengujian trennya ini, yaitu sekitar 3%. Kemudian apabila terjadi technical rebound ya, ataupun kenaikan jangka pendek untuk trading itu terdekat di 206, kedua di 222. Malam Pak, BBRI untuk invest di harga sekarang apakah sudah best price atau masih perlu tunggu turun lagi? Menurut saya seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, BBRI sudah masuk ke target yang kita pasang sejak 2024 di 3.800 dan sekarang ini diberikan tambahan diskon yang lebih baik ya, lebih menarik, tentunya sangat menarik ya. Karena target kita cuma di 3.800, ternyata dikasih lebih. Sekali lagi, prediksi itu kita sampaikan di bulan April, bulan Maret 2024, dan sekali lagi kami juga hanyalah investor biasa, trader biasa, dan yang hanya bisa memprediksi. Kebetulan kita dapat target tersebut dan tercapai dan bahkan lebih. Artinya kalau Anda bertanya pada ekspektasi kami, penurunan saat ini itu jauh melebihi ekspektasi kami. Dan itu memang mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi ya, dan sekarang ini ya sangat menarik tentunya karena sudah lebih dari yang kita minta gitu ya, istilahnya kita minta turun dulu di 3.800, ternyata kita dikasih lebih jauh ya, itu berarti lebih dari yang kita harapkan ya, lebih baik lagi gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita berinvestasi kan kita membelinya secara bertahap ya, jadi kalau menurut saya di bawah 3.800 itu sudah cukup baik ya untuk dibeli secara bertahap gitu. Oh, nanti ada yang nanya kapan kita bahas gitu ya, Anda bisa cari di pembahasan kami sebelumnya di bulan ketika kita bahas itu BRI masih di 5.000, 6.000 di bulan bulan Maret, April ya. Nah ini ya, Mei ya, sudah kita tambahkan pembahasannya Mei ya, kemudian bulan apa ini, April ya, kemudian Anda bisa cari lagi ya. Ini trading di Maret, April, ini ya, BRI kita peringatkan sudah masuk fase bearish ini ya. Ini Anda bisa tonton. Nah, Anda cari di Yiftalk, di Telegram Yev Advisor, kemudian ketik aja kodenya gitu. Kalau Anda bertanya pada kami di harga sekarang ya sangat-sangat menarik tentunya gitu. Tapi saya yakin tidak semua orang akan melihat sekarang ini sangat menarik. Seperti tahun 2020 ketika kita invest di saham BRI di 2.200. Oh, kemarin ada yang nanya ya, mana buktinya kita rekomendasikan BRI di 2.200? Ada kok. Mana ada yang kalau nggak salah admin dapat pertanyaan seperti itu di kolom komentar ya. Tentunya tidak semua orang akan memandang sama dengan apa yang kita lihat ya, karena itulah tidak semua orang akan berhasil dan tidak semua orang akan gagal di market ya, tergantung cara melihat kita gitu ya. Ntar di bulan BRI turun di bawah 2.200 itu di bulan Maret ya. Bentar. Supaya tidak ada yang mengira kita cuma bicara saja gitu ya. Oh, bulan Mei. Oke, kita coba lihat bulan Mei. Apakah ada akumulasi saham BRI gitu ya. Nah, nih. Real ya. Nah, nih 2.200. So, saat itu tentu saja banyak orang mencaci maki ya. Banyak orang mencaci maki
Banyak yang bilang kita mengajak orang nyangkut ya, marketnya kiamat. Wah, COVID ini akan membuat market kiamat gitu, banyak sekali. Terus banyak orang keluar dari market ya, keluar dari tentu saja dari peer, keluar karena ketakutan ya. Dan saya rasa ya itu adalah tentu saja ya itu adalah hak dari semua ya semua orang bebas memilih ya, mau ikut mau tidak ikut ya itu bebas. Tugas kita hanya memberitahu ya, kalau sekarang ini baik ya kita akan rekomendasikan, kalau sekarang ini kurang baik ya kita akan diam saja, kita tidak akan merekomendasikan gitu kan. Terkait nanti benar dan salah, sekali lagi kami bukanlah price maker ya, tetapi kami bertindak berdasarkan apa yang kami nilai, kami analisa ya. Baik dan benar saya serahkan ya kepada market, kepada Tuhan Allah yang memberikan kita hasil baik dan buruk ya. Kita sebagai manusia biasa hanya berusaha ya, dan ya berdasarkan pengalaman kami di market ya kita hanya cukup berusaha ya, melihat dan bersabar menunggu itu terjadi gitu kan. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Pertanyaan sekarang di bawah 3.800 apakah menarik ya? Menurut saya menarik ya. Nggak sama ya, nggak bisa disamakan kinerja saat ini dengan 2020. Saat itu ya kinerjanya sangat berbeda gitu ya. Jadi penilaian kami di angka 38 itu mungkin sudah cukup baik untuk kinerja BRI saat ini. Ya, sedangkan di 2020 kenapa saat itu kita baru merekomendasikan di 2020 sejak PIR sudah berjalan sejak 2018, kita belum pernah merekomendasikan saham banking seperti BRI ataupun Mandiri ya. Cuma memang BCA satu-satunya saham yang belum kita rekomendasikan. Mungkin tahun ini kita diberikan kesempatan untuk merekomendasikan BCA di layanan PIR, mungkin saja ya, tetapi sekarang ini belum ya, jelas gitu. Oke, sudah saya sampaikan ya terkait BRI. Kemarin ada yang nanya, jangan cuma omong doang gitu, kalau nggak salah loh, saya juga nggak membaca, yang baca admin ya. Ini saya tunjukkan, tentu saja ini rekomendasi ya gitu, rekomendasi di PIR ya. Mungkin Anda yang sudah di market di 2020 saat melihat market jatuh ya, tentu saja ya sangatlah manusiawi akan melihat ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Tetapi sebagai investor kita harus melihat hal yang lain, di mana saat banyak orang mulai panik, mulai ketakutan, mulai mencemaskan, kita harus berpikir secara terbalik ya, melihat sisi positif dan optimis ya gitu. Karena kacamata investasi itu kacamata jangka panjang ya, tentu saja kita tidak mengharapkan hasil investasi kita akan tercapai pada waktu jangka pendek gitu. Dan juga tidak semua bisa berhasil ya, bisa saja ada yang gagal juga, investasi juga, itu wajar sekali. Oke, udah saya update untuk ISG ya, untuk terkait penurunannya gitu. Oke, untuk ISG ya ini ya Pak, jadi sudah diupdate di stock call edisi hari ini, Anda bisa baca. Malam Pak, saya ada PSAB average di 278 dan siang ini sempat menembus level 248. Apakah ini sinyal penurunan lebih lanjut atau rebound Pak Yuf? Sehat selalu sekeluarga Pak, terima kasih doanya. Oke, PSAB sekarang ini masuk ke C ya. Sayangnya memang kemarin 0,5 ya, tidak sampai ke potensi maksimal 0,6. Artinya ini adalah sinyal C, wave turun ya. Wave C ini bisa jadi paling tidak sejajar dengan A, yaitu di 220, 216, 220 ke bawah, ataupun bisa ke ekstensi 1,2 di 189 sampai dengan 150. Itu kalau kita punya misalkan di situ sekarang sudah loss berapa? 278 ya. Sudah lebih dari 10% bahkan ya, harusnya mengacu pada aturan yang ada di YF Advisor Private Trading Room yang tidak boleh 5% ya, saja harusnya sudah keluar. Karena potensi secara teknikal turun dan juga risk sudah melebihi dari apa yang sudah ditetapkan. Gitu. Kalau di private trading room seperti itu ya. Jadi ketika target risk sudah tercapai, mau itu saham setelah dijual naik maupun turun, kita nggak peduli, kita akan cut di situ karena itu adalah batasan risiko yang kita mau. Gitu. Itu kalau kami, kalau di luar sana mungkin beda. Ya,
tentu saja boleh dan tidak masalah. Pagi Pak Yeb, izin tanya untuk DSSA average 34.000 lebih baik di hold atau gimana ya? Support selanjutnya dianggap berapa? Terima kasih Pak Yeb, sehat selalu. Kalau ini untuk trading atau gimana, nah ini tergantung ya, kita hold. Ketika kita berinvestasi dengan trading itu cara menyikapinya beda ya. Misalkan kita investasi, kemudian kita lihat sahamnya turun. Yang kita lihat adalah bukan harga sahamnya, tetapi fundamentalnya. Apakah fundamentalnya masih memang layak untuk hold atau tidak? Nah, sedangkan trading berbeda. Kita hold atau tidak adalah ada batasan risikonya dan juga teknikalnya. Kalau teknikalnya masih potensi turun dan risknya sudah terpenuhi, risk maksimalnya ya kita akan keluar. Gitu. Jadi seperti ini harus disampaikan apa plan Anda, apakah trading ataupun investasi. Inilah pentingnya kita harus tahu karena beda ya kan, cara ngelihatnya, dasar-dasarnya beda ya, ambil putusannya juga beda caranya ya. Anggaplah ini trading ya, karena saya tidak tahu maksudnya apa, saya anggap trading saja. Kayak kalau seperti ini secara teknikal turun ya, dan sekarang harga 30.000 ya, tentu saja ini risknya sudah di bawah atau di atas 34 pas. Risknya sudah lebih ya, secara aturan dia harus keluar gitu ya, harus sell gitu ya. Dan secara teknikal saham ini V-shape ya, V-top ya, dan V-top ini adalah biasanya adalah menjadi akhir dari tren naik ya gitu. Dan secara Vibo potensinya ke 0,5 terdekat di 29, kemungkinan baru ada technical rebound, lalu ke 23 ini mungkin bisa menjadi target turun selanjutnya. Lanjut ya. Mohon bahas saham AAD sudah punya di harga 7750. Apakah secara teknikal mungkin ke atas 7750? Terima kasih atas pembahasannya. Semoga sukses dan sehat selalu. AAD turun ya sekarang. Oke. Kemarin kita sudah berikan warning ya. Kita sudah berikan warning di secara tertulis dan di F-Talk tentunya sudah kita juga berikan warning. Oh, di mana kita tahu warning itu? Gampang nyarinya di Telegram saya lagi. Kalau Anda mau updatean dari F-Talk ataupun dari F-Advisor, Anda lihat pembahasan sebelumnya ini ya. Nah, setelah kita jual, kita sudah jual supaya apa? Supaya clear, kita tidak ada kepentingan di saham ini. Oh, nanti kita bilang orang ini bilang mau turun mau beli, enggak ada kepentingan sama sekali. Kita sampaikan apa adanya dan ada permintaan untuk itu ya, kita jual di 8.500 karena saham ini ada potensi turun ya. Ya, kita buka coba, semoga saya dapat akses karena tidak semua dapat akses ya, tidak semua dapat akses termasuk saya ya. Nah, ini bisa turun ke 6450 ya, kita kasih ini warning, kita sampaikan di tanggal 20 Februari harga masih di 7.000 berapa ini? 600 ya, semoga banyak orang yang bisa terselamatkan. Sekarang ini 6.700. Jadi kalau untuk trading mungkin ya, ini tanyanya apa? Wah, udah sangat jauh, Pak. Ya kan? Sudah sangat jauh. Ini udah di atas 13% ya kalau kita trading, nggak mungkin ya. Mohon maaf, nggak mungkin kalau gitu terjadi di private trading room, nggak mungkin karena batasan risiko 5%. Nah, ya yang bisa dilakukan karena sudah terlanjur seperti ini, kita harus nunggu rebound ya, atau terjadi kenaikan dulu. Misalkan ya yang memungkinkan dulu ya, yang memungkinkan secara teknikal di 69 sampai dengan 7.100 ya. Tetapi untuk kembali ke atas modal ataupun ke modal sementara ini agak berat ya. Kalau misalkan andaikan besok rebound gitu ya, itu bisa naik paling tidak di DCB, target DCB itu di 7.400 ya, itu pun agak kemungkinan masih bisa lanjut turun ke target 6.450 ya, karena itu target turun kami. Tetapi belum pasti juga karena kami juga sama seperti yang lain, hanyalah trader biasa. Ini 0,3 di 7.200 ya. Gitu. Jadi kalau misalkan berapa tadi target di target price, ini adalah artikel
apa namanya untuk member PTR ya gitu. Kalau PTR punya ini 6450 ya, 6450 itu 0,3 itu di 7200. Kalau misalkan besok ternyata rebound ya 0,3 nya di 7350. Area itulah kira-kira yang itu sudah cukup ya ideal gitu. Risknya jadi berkurang menjadi sekitar ya 7%-an. Ya, itu sudah cukup kita harus sering-sering berdoa mendekatkan diri ya gitu supaya kita bisa keluar di harga yang baik. Karena itu juga faktor penting kita berusaha dan juga harus diikuti dengan berdoa supaya kita selalu diberikan petunjuk, diberikan ya keputusan-keputusan yang direstui gitu ya. Selalu seperti itu ya. Jangan sampai kita takabur sebagai manusia ya. Di momen bulan puasa ini kita harus selalu saling mengingatkan ketika kita diberikan kemampuan, kita dianugerahkan cara berpikir, pola pikir ya, kita harus selalu mengimbangi dengan berdoa agar itu terus terjaga dan baik ya gitu. Oke. Mau bayar saham STA kalau buat invest best buy-nya di berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat STA sekarang harganya di berapa ya? Kemarin kita sudah bahas ya kalau tidak salah. Best buy tentu saja sekarang harganya relatif berada di support EMA ya. Jadi harga yang sudah cukup ideal ya menurut saya ya. Di harga sekarang ini kita bicara best buy dari wave terakhir 0,6 ya, yaitu di 790 itu best buy-nya. Tetapi kalau sekarang ini bisa nggak ya ke situ? Bisa, asalkan tidak terjadi kenaikan ke atas 850 ke atas dan tutup di atasnya. Kalau harga masih bertahan di bawah 845, Anda bisa berharap dapat harga di best buy 795 atau di bawah 800. Malam Pak Yef, tolong bahas HMSP. Apakah Like Invest sudah punya di 828? Jika layak, sebaiknya averaging down ke harga berapa? Average berapa? Terima kasih Pak Yef, semoga sehat selalu. Oke, pembahasan terakhir, HMSP belum update laporan kinerja ya. Semoga sudah ada, karena harganya semakin turun ya. Gitu. Kalau kinerjanya baik dan menurut saya kinerjanya ini turun, tetapi lebih turun harga sahamnya. Artinya ada gap ya. Nah, gap ini bisa terjadi akibat dari faktor eksternal. Gap antara harga saham dengan fundamental yang ada. Ya. Jadi gap antara nilai intrinsiknya. Kalau kita melihat dari penurunan yang terjadi di 2024 ya. Laba operasinya ini ya dari 8,9 ke 7,9. Ya, itu ada terjadi penurunan. Sedangkan harga saham ya, dari 2000 berapa tadi? 23 bulan Desember itu sudah turun 45%. Ya, Anda lihat ya di sini penurunannya jauh sekali. Gitu. Jadi menurut saya seharusnya harga saat ini cukup ideal ya untuk kita mencari peluang gap investing itu tadi. Ada istilah gap investing di mana sebuah fundamental ya tidak terrefleksi dengan baik ya dari harga sahamnya, dan itu sering kita cari ya, baik dalam growth investing maupun dividend investing. Terjadi penurunan harga saham jauh dari fundamentalnya, dari dividennya, dari growthnya, itu yang dinamakan gap investing. Itu sudah merangkum dari dua strategi itu. Saya rasa value investing pun sama sebenarnya, mereka juga mencari gap antara harga saham dengan fundamental sehingga tercipta sebuah ruang pergerakan masa depan ya, tentu saja yang akan mengapresiasi yang belum terapresiasi, yaitu fundamental tadi gitu. Nah, masalah menambah posisi ini harus disertakan berapa alokasi yang sudah ada ya dalam bentuk PV. Anda member bisa konsultasi ya, sudah berapa PV Anda beli. Oke, gitu ya. Sekalipun BBCA crash, owner akan buyback dan dana untuk buyback pasti besar. Hold saja dan bersabar. Silahkan, saya tidak ada mau menyampaikan owner bandarmologi dan sebagainya karena itu bukan
bagian dari strategi kami. Ya, strategi kami tentu saja apa yang kita analisa, yang kita lihat, yang kita ketahui, ya itu adalah bagian dari dasar dari investasi kita. Kita hold dan tidak, itu adalah dasarnya dari analisa itu, ya. Tetapi silakan, boleh dan bebas dan tidak harus selalu sama, ya. Perbedaan itu baik dan belum tentu juga itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik, ya. Semoga semua yang kita lakukan baik dan diberikan keberkahan, apalagi di bulan puasa ini. Semoga Bapak Ibu semua dapat diberikan keberkahan, ya. Mungkin penurunan IHSG ini adalah sebuah keberkahan yang tidak terjadi di setiap tahun, ya. Kita bisa nikmati, ya, dan kita selalu ambil sisi positifnya, bukan negatifnya, ya. Dan seperti yang sudah pernah ada, setiap penurunan market adalah selalu menjadi kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi, dan penurunan yang besar tidak akan terjadi setiap tahun, ya. Jadi sebaik-baik mungkin Anda manfaatkan yang peluang yang ada saat ini, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di bulan puasa ini kita diberikan petunjuk, diberikan hidayah, diberikan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita yang baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Selamat malam dan selamat beristirahat.